Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abiustianaka, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori semiotika, teori naratif, dan teori speech art. Yang pertama ada teori semiotika. Pengertian semiotika. Bagi Peirce, yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya, manusia hanya dapat benar lewat tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Yang kedua ada tipe tanda. Nah, tipe tanda ini ada 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Selanjutnya, macam-macam semiotik. Macam-macam semiotik ini ada 3. Yang pertama semiotik analitik, semiotik deskriptif, dan semiotik normatif. Nah, semiotik analitik artinya semiotika yang menganalisis sistem indikasi. Indikasi yang dianalisis akan membuat objek serta makna. Contohnya, pertanda pada proses komunikasi yang mengisyaratkan maksud sesuatu. Yang kedua ada semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif ini semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat dialami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan hujan, tidak lama lagi akan turun. Nah, selanjutnya itu semiotik normatif. Semiotik normatif yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas dan tulisan dilarang merokok lah. Selanjutnya kita masuk ke speech act theory. Nah, pengertian speech act theory. Speech act adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur mencakup situasi psikologis, misalnya berterima kasih, mohon maaf, dan tindak sosial itu seperti mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya mengingatkan dan memerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis speech art. Yang pertama itu ada lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Nah, lokusi itu adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Tindak tutur ilokusi ini adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Nah, selanjutnya ada perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi mementingkan lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan dan norma. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Di fungsi ini ada 4, yaitu yang pertama fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasional, fungsi interaksional. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Selanjutnya fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini fungsi tuturan sebagai alat untuk mengaturkan tingkah laku orang, misalnya seperti persetujuan, celaan, dan ketidaksetujuan. Selanjutnya ada fungsi representasional. Nah, fungsi representasional ini fungsi tuturan untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan dengan perkataan lain, menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat oleh seseorang. Nah, yang terakhir ada fungsi interaksional.
Fungsi interaksional ini fungsi tuturan dalam menjalin dan memantapkan hubungan antara penutur dan petutur. Selanjutnya kita masuk ke teori naratif. Pengertian teori naratif. Teori naratif itu teori yang menyatakan bahwa manusia adalah seseorang pendongeng dan cerita yang lebih baik, yang cerita yang lebih yang dan cerita yang baik lebih meyakinkan daripada argumen yang baik. Pada teori ini menjunjung tinggi gagasan bahwa komunikasi terjadi antara narator dan pendengar dalam bentuk cerita. Selanjutnya kita masuk ke asumsi dasar teori naratif. Nah, di asumsi ini ada 5. Yang pertama itu manusia bersifat pencerita, yang kedua rasionalitas, yang ketiga memilih cerita yang ada, yang keempat pertimbangan yang sehat, dan yang terakhir pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, dan budaya. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar teori naratif. Nah, di sini konsep dasar teori naratif ini ada 4. Konsep narasi, yaitu konsep narasi, logika, koherensi, dan rasionalitas narasi. Yang pertama, konsep narasi. Konsep narasi itu dalam perspektif Fisher, narasi lebih dari sekedar cerita. Cerita mencakup deskripsi verbal atau nonverbal, apapun dengan urutan kejadian yang pendengar diberi makna. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa semua komunikasi adalah naratif. Dia berargumen bahwa naratif bukanlah gender tertentu tetapi lebih kepada dari pengaruh sosial. Nah, selanjutnya itu ada koherensi ya. Koherensi adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal internal dari sebuah cerita. Prinsip koherensi merupakan standar yang penting dalam menilai rasionalitas naratif, yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima naratif tertentu atau menolaknya. Koherensi seringkali diukur oleh elemen-elemen organisasional dan struktural dari sebuah naratif. Sehingga koherensi didasarkan pada 3 tipe konsistensi yang spesifik, yaitu yang pertama koherensi struktural, yang kedua koherensi material, dan yang ketiga koherensi karakterologis. Selanjutnya masuk ke logika. Logika dengan pertimbangan yang sehat adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Adalah memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Selanjutnya kita masuk ke rasionalitas narasi. Rasionalitas narasi ini yaitu untuk menilai cerita mana yang dipercaya dan mana yang diabaikan, karena kehidupan kita dialami dalam naratif. Kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percayai dan mana yang tidak kita perhatikan. Nah, dalam ini Fisher juga menyatakan bahwa tidak semua cerita sama atau tidak semua cerita memiliki power yang sama. Untuk bisa dipercaya, Fisher mengidentifikasi 2 hal prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni koherensi dan kebenaran. Oh iya, di koherensi ini tuh ada 3 tipe konsistensi yang spesifik, yaitu koherensi struktural, koherensi material, dan koherensi karakterologis. Nah, saya akan menjelaskan tiga tipe konsistensi yang spesifik itu. Nah, yang pertama ada koherensi struktural. Koherensi struktural berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Suatu jenis koherensi yang merujuk pada aliran cerita. Ketika cerita membingungkan, ketika suatu bagian tidak tersambung dengan bagian berikutnya, atau ketika alurnya tidak jelas, maka cerita itu kekurangan koherensi struktural. Nah, yang kedua itu ada koherensi material. Koherensi material ini merujuk pada tingkat koherensi antara satu cerita dengan cerita yang lain
dan dengan cerita yang lainnya yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Jenis koherensi yang merujuk pada koherensi Jenis koherensi yang merujuk pada koherensi antara satu cerita pada cerita lainnya, jika semua cerita kecuali satu menyatakan masalah bahwa seseorang teman telah memberikan informasi yang keliru sehingga menimbulkan situasi yang memalukan bagi seseorang. Anda cenderung tidak akan mempercayai satu cerita yang berbeda sendiri. Anda akan percaya bahwa cerita yang berbeda ini kekurangan koherensi material. Nah, yang terakhir itu koherensi karakterologis. Nah, koherensi karakterologis merujuk pada pada da, merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter dalam sebuah cerita. Jenis koherensi yang merujuk pada dapat dipercayainya karakter-karakter dalam cerita. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.